Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Oke, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang salah satu hal yang wajib diketahui oleh seorang tenaga pendidik ataupun pengajar. Di sini saya tidak sendiri, teman-teman saya akan membantu, yaitu pertama-tama perkenalkan nama saya Nurhaliza Tarakuku dan teman-teman saya yaitu ada Lista Pratiwi, Penggi, dan Rizky. Kami akan menjelaskan apa sih pengertian dari strategi pembelajaran, fungsi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan teknik strategi pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa makna dari materi strategi pembelajaran tersebut, diharapkan kita dapat membedakan dan lebih memahami makna dari 5 materi ini. Oke, langsung saja ke inti pembahasan. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Materi yang kedua, fungsi strategi pembelajaran. Apa itu fungsi strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan suatu usaha dan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya pendidik dan peserta didik bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun contohnya, 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai perangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Materi ketiga adalah metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Contoh metode pembelajaran. Yang pertama, metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan serta membandingkan apa yang peserta didik temukan. Yang kedua ada metode discovery learning. Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Yang ketiga, metode PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Yang keempat, metode mind mapping. Metode mind mapping disebut pemetaan pikiran atau peta pikiran adalah suatu cara mencatat materi pelajaran yang memudahkan siswa belajar. Metode mind mapping merupakan bagian dari active learning, yaitu suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif menggunakan otak. Dan metode yang terakhir ada metode role play, adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan metode role play adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. 4. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar baik dari awal sampai akhir. Model berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun contoh model pembelajaran. Yang pertama, model CBSA. Model CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif
tetapi secara berkelompok. Berkelompok berasal dari kata dasar kelompok. Yang kedua, individu. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah individu ini berasal dari bahasa Yunani, yakni individu, yang artinya tidak terbalik. Yang ketiga, gerakan. Gerakan didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun, bisa juga naik turun. Benda yang sedang bergerak selalu mempunyai lintasan. Yang keempat, tanda. Tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Tanda dapat berupa benda, sifat, kejadian, dan lain sebagainya. Tanda alam memiliki hubungan sebab akibat dengan objeknya. Misalnya, guntur adalah tanda badai, atau gejala medis